Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kelas 2 bab 1 kurikulum merdeka. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menuliskan kalimat dengan tanda baca titik dan huruf kapital. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan pula judul cerita tersebut, yaitu Mimi Marah. Menurut kalian, mengapa Mimi marah? Yuk kita simak cerita berikut ini. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka, namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Nah, anak-anak, perhatikan huruf yang diberi tanda warna kuning dan tanda panah. Huruf tersebut ditulis dengan huruf kapital. Ini menunjukkan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Lanjutan cerita, Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela, Mimi mengintip keluar. Nah, anak-anak, perhatikan tanda panah berikut ini yang menunjukkan tanda titik yang dipakai di akhir kalimat pernyataan. Lanjutan cerita, ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Mereka akhirnya saling minta maaf, kemudian mereka bersepeda bersama. Nah, anak-anak, pada cerita Mimi Marah ada beberapa kosakata baru yang dapat kita temui. Di antaranya adalah mengalah, memperbaiki, lega. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengalah artinya tidak mau mempertahankan haknya. Memperbaiki artinya membetulkan kerusakan. Lega artinya berasa senang atau tentram, tidak gelisah atau khawatir lagi. Nah, sekarang mari kita berlatih menggunakan kosakata baru tadi untuk digunakan dalam kalimat berikut ini. Mana yang pas ya kira-kira? Yang pertama, satu ibu membantu Vero bla 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 buku yang sobek. Ya, kosakata baru yang tepat untuk mengisi kalimat tersebut adalah memperbaiki. Pertanyaan kedua, Tia sering bla 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 saat bermain dengan adiknya. Kira-kira kata yang tepat adalah ya, mengalah. Pertanyaan ketiga, Roni merasa bla 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 karena penilaian harian sudah selesai. Ya, jawabannya adalah lega. Nah, anak-anak, tadi kita juga sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Ya, bahwa kalimat diawali dengan huruf kapital. Contoh, dia masuk ke kamarnya. Huruf D sebagai awal kalimat, hurufnya ditulis huruf besar. Kemudian pembelajaran yang kedua bahwa kalimat pernyataan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, angin membuatnya merasa sejuk. Setelah kata sejuk karena di akhir kalimat maka diberi tanda titik. Berikutnya perhatikan kalimat berikut ini. Tuliskan huruf kapital dan tanda titik di tempat yang tepat. Yang pertama, boneka penguin rusak. Penulisan yang benar adalah sebagai berikut. Kata B karena di awal kalimat hurufnya ditulis huruf besar, kemudian di akhir kalimat diberi tanda titik. Kemudian yang kedua, Mimi tidak lagi marah. Huruf M di awal kalimat ditulis huruf besar, kemudian di akhir kalimat diberi tanda titik. Nah, sekarang tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dalam kegiatan ini, kalian belajar menyimpulkan perasaan tokoh. Kemudian, kaitkan perasaan cerita dengan pengalaman kalian sendiri. Pertanyaan pertama, mengapa Mimi dan adiknya bertengkar? Ya, karena mereka sama-sama ingin bermain boneka. Pertanyaan kedua, perasaan apa saja yang dialami Mimi dan adiknya? Ya, ada marah, sedih, menyesal, lega, dan senang. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Mimi menunjukkan kemarahannya? Ya, Mimi masuk ke kamar, kemudian berteriak dan menangis. Pertanyaan keempat, apakah kalian setuju dengan cara itu? Mengapa? Tentu saja setuju dong. Lebih baik dia masuk ke kamar daripada memukul adiknya. Pertanyaan yang kelima, jika menjadi adik Mimi, apa yang kalian lakukan? Nah, tentu saja meminta maaf. Itu adalah cara yang terbaik. Nah, anak-anak, berikut ini adalah beberapa cara untuk menenangkan diri selain yang dilakukan oleh Mimi, yaitu pergi ke kamar dan menangis. Yang pertama adalah menarik nafas dalam-dalam, bermain ayunan, menyendiri, mendengarkan lagu, bercerita kepada orang tua atau teman, melukis, bersepeda,
Atau mungkin kalian memiliki cara tersendiri? Nah, sekarang pilihlah satu cara menenangkan diri dalam tabel tersebut. Lalu pilih satu cara yang tidak kalian setujui. Sampaikan alasan kalian. Contoh, saya tidak setuju menenangkan diri dengan bersepeda karena jika bersepeda dengan perasaan marah kita bisa jatuh. Lalu, diskusikanlah dengan 3 teman kalian terkait dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara kalian menunjukkan rasa marah? Bagaimana cara kalian menenangkan diri? Dan menurut kalian, tepatkah cara kalian menunjukkan marah? Kemudian, laporkan hasil diskusi kalian kepada guru. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.